Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel khusus Ekspedisi Keramat Kampung, yang mana kali ini kita berada di masih Jakarta Selatan, wilayah Menteng Dalam. Sebelum mendatangi Napaktilas para wali, utamakan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan dengan adanya tayangan khusus Ekspedisi Keramat ini, dimohon tidak untuk disalahgunakan dalam hal apapun, melainkan bentuk rasa kecintaan kita kepada para wali dan orang-orang soleh, dan tidak meminta dan hanya mendoakan, lebih dari itu. Sebelum kita memasuki area para wali atau Napaktilas, alangkah baiknya kita berselawat untuk mendapatkan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa barik alaih. Ya, keramat ini emang sangat tersembunyi di satu gang, dan saya pun sendiri menunggu berbulan-bulan untuk mencari informasi bolak-balik, karena emang jarang orang yang tahu dan jarang orang yang tahu. Pokoknya emang tersembunyi. Emang warga sekitar pun ditanya emang pada kagak tahu. Jadi emang ini harus benar-benar untung-untungan mencari informasi tentang beliau. Ya, ini keramat berada di Menteng Dalam, tepatnya di daerah Pedok ya, Pasar Pedok, Tebet ya, Jakarta Selatan. Ada namanya Gang Keramat. Ini keramat emang turun temurun dari zaman dulu mungkin ya, nggak ada yang tahu pasti kapan, pasti udah dikeramatin. Sebelum adanya keramat beliau ini, menurut informasi berupa batu kanan kiri biasa seperti batu piramid segitiga saling berhadapan, yang tengahnya ada bambu. Dulu seperti itu. Apakah ini petilasan atau makam, walau alam, jadi emang belum bisa dipastikan dengan narasumber. Yang pasti emang ini dikeramatkan dari dulu, dari turun temurun orang-orang dulu. Beliau siapa? Beliau biasa disebut bernama Datuk Said. Nah, Datuk Said, apa beliau hubungannya dengan siapa? Dari mana? Jadi emang ini menurut informasi nih, beliau adalah seorang wali. Tapi saya bertanya, beliau ini siapa? Terus pertanyaan saya itu dijawab, beliau ini bernama Datuk Said, sejenis Sunan Kalijaga. Duh, maksudnya sejenis Sunan Kalijaga susah juga nih diartiin. Jadi maksudnya dari sejenis Sunan Kalijaga mungkin setara dengan Sunan Kalijaga. Emang waktu pas saya bertanya, ada yang bilang ini petilasan, yang mana katanya petilasan Sunan Kalijaga ada 4 tempat menurut informasi. Jadi walau alam dah, ini makam atau petilasan yang mana dikeramatkan, dan beliau bernama Datuk Said. Kalau menurut versi informasi yang didapat, bahwa ini petilasan walau alam dah, tapi emang jawabannya sejenis dengan Sunan Kalijaga. Emang kalau dilihat dari namanya sama gitu, ada Saidnya juga kan, Raden Said, Datuk Said. Jadi menurut informasi, beliau melihat
buku besar yang ada di Jatinegara Kaum, katanya begitu. Menurut buku besar tuh yang di Jatinegara Kaum ada 4 petilasan Sunan Kalijaga. Walau alam dah itu kan menurut informasi ya. Yang pastinya beliau adalah seorang wali yang dikeramatkan oleh turun temurun ya. Banyak pada berziarah yang datang ke makam beliau atau ke makam atau ke petilasan, walau alam. Yang pasti beliau ini sejenis Sunan Kalijaga. Saya juga nggak bisa mengartikannya dah. Sejenis atau setara dengan Sunan Kalijaga yang bernama Datuk Said, walau alam. Dan di makam beliau pun ada pohon yang berdiri sendiri nih, namanya pohon buni. Tapi ini pohon buni laki, emang kagak numbuh. Dan dengar-dengar cerita emang nih pemadam damkar udah datang nggak berani menebang, entah tahu kenapa ya. Iya, jadi mungkin ini aja yang bisa dipersembahkan oleh Ekspedisi Keramat, bahwa beliau adalah seorang wali, seorang yang dikeramatkan, banyak peziarah pada datang, walaupun minim informasi kembali ke keyakinan masing-masing. Jadi ini emang walau alam baik makam atau petilasan yang mana beliau bernama Datuk Said. Ya, demikian sejarah singkat Ekspedisi Keramat. Semoga kita mendapatkan kebaikan, pengampunan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.